Kaum Ad, Nabi Hud diutus ke tengah-tengah kaumnya yang sangat durhaka. Mereka adalah suku Ad yang berbadan kuat dan besar. Kaum Ad dikaruniai tanah yang subur lengkap dengan sarana irigasi yang baik. Air seolah memancar dari segenap penjuru untuk menyirami dan menyuburkan tanah pertanian dan perkebunan mereka. Berkat karunia Allah ini, mereka hidup makmur. Mereka dapat membangun tempat tinggal yang indah dan megah. Dalam waktu singkat mereka berkembang pesat dan menjadi suku terbesar di antara suku-suku lainnya. Adalah kecenderungan manusia selalu lalai. Bila kemakmuran dan kemewahan sudah tercapai, mereka lupa diri dan hanya memperturutkan hawa nafsunya yang tak kenal puas. Bukan Allah yang sembah mereka, melainkan berhala yang bernama Samud, Sada, dan Al-Haba. Bangsa Ad paling terkenal paling durhaka pada zaman itu. Mereka hidup di negeri Ahqaf, yaitu antara Yaman dan Uman. Kejahatan dan kemaksiatan mereka benar-benar sangat keterlaluan. Ajakan Nabi Hud kepada kaumnya. Nabi Hud adalah seorang yang berlapang dada, berbudi tinggi, pengasih, penyantun, sabar namun cerdas dan tegas. Beliau adalah keturunan Sam bin Nuh, cucu Nabi Nuh. Beliau diutus ke tengah-tengah kaumnya untuk menegakkan kembali ajaran yang benar, mengembalikan umat yang tersesat dan bergelimang dosa menuju jalan yang terang benderang di bawah ampunan Allah. Wahai kaumku, kalian telah menempuh jalan yang keliru dan sesat. Batu-batu berhala yang kalian sembah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mampu memberikan kebaikan maupun kemelaratan. Hanya Allah yang pantas kita sembah. Dialah yang memberikan rizki melimpahkan ruah sehingga kalian dapat hidup makmur di muka bumi ini. Allah yang menghidupkan kita dan menghidupkan kita. Allah akan menghidupkan kita kembali di akhirat guna mempertanggungjawabkan perbuatan kita di muka bumi. Siapa yang beramal baik akan mendapat pahala sorga yang penuh dengan kenikmatan. Sebaliknya siapa yang berbuat jahat dan kemaksiatan akan menerima siksa dan kejahatan. Ajakan Nabi Hud ini malah dilecehkan oleh kaumnya. Mereka berkata, mana bisa orang yang mati akan dihidupkan kembali. Itu hanya omong kosong dan bualanmu saja. Orang hidup hanya sekali. Susah senang ya hanya di muka bumi ini. Kalau sudah mati ya sudah, tidak ada urusan lagi. Mereka bahkan berani mencerca Nabi Hud. Dan perbuatannya semakin keterlaluan. Kemaksiatan merajalela. Mereka tidak mau menerima Nabi Hud sebagai utusan Allah, bahkan mengejeknya sebagai orang bodoh yang tidak berakal. Allah menurunkan azab atas kedurhakaan mereka. Bangsa Ad kemudian ditimpa musim kemarau panjang selama 3 tahun. Tak ada setetes hujan sama sekali dalam kurun itu. Rusaklah lahan pertanian dan perkebunan yang mereka banggakan selama ini. Bahaya kelaparan mengancam di mana-mana. Dalam keadaan seperti itu Nabi Hud masih berkenan memberikan peringatan kepada kaumnya, hai kaumku. Mohon ampunlah engkau kepada Allah, dan bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras di atasmu, dan dia menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Tapi peringatan Nabi Hud itu malah ditentang keras oleh mereka, hai Hud. Kamu tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena memang, hanya sedikit dari kaum Ad yang mau beriman dan menjadi pengikut Nabi Hud. Selebihnya mereka tetap dalam kekufuran dan kedurhakaan. Allah menyelamatkan Nabi Hud dan pengikutnya. Sebaliknya kaum Ad yang durhaka ditimpa azab berupa angin yang sangat dingin lagi kencang selama 7 malam 8 hari. Hasilnya sungguh mengerikan. Angin kencang itu mampu merobohkan bangunan-bangunan gedung yang menjulang tinggi dan membinasakan hewan ternak serta kaum Ad yang ingkar. Semua berantakan, tak seorang pun dari kaum yang durhaka itu tertinggal. Semua rata dengan tanah. Itulah azab bagi mereka yang menyampaikan utusan Allah. Kisah Nabi Sholih alaihi salam. Nabi Sholih adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Menurut silsilah beliau adalah putra, Ubaid bin Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Nabi Sholih diutus ke tengah-tengah bangsa Samud yang hidup di bekas sekutu kaum Ad. Bangsa Samud ternyata lebih pandai daripada kaum Ad. Mereka mampu membangun lagi jaringan irigasi yang lebih sempurna guna mengairi lahan pertanian dan perkebunan. Mereka juga membangun tempat tinggal yang jauh lebih indah dan megah di bukit-bukit. Mereka hidup makmur dan berlomba-lomba dalam kemegahan. Ajakan Nabi Sholih pada kaumnya.
Seperti kaum Ad, ternyata bangsa Samud menyembah berhala. Mereka juga suka mengerjakan dosa, kemaksiatan dan kedurhakaan. Allah mengutus Nabi Sholih ke tengah-tengah mereka. Berkata Nabi Sholih kepada kaumnya, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Janganlah kamu menyekutukannya dengan sesembahan lain. Allah telah menciptakan kamu dari tanah. Dialah yang menjadikanmu bisa membangun dengan menyediakan sarana-sarananya. Maka sudah selayaknya kalian memohon ampun atas perbuatan dosa kalian, bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya." Namun kaum Samud tidak menghiraukan ajakan Nabi Sholih. Mereka bahkan mendustakan Nabi Sholih dan menganggap Nabi Sholih sebagai pembual belaka. Bagi Nabi Sholih, dakwahnya terpampang, "Aku tidak mengharapkan upah dari kaumnya, ia hanya menyampaikan." Maka tanpa putus asa, dengan sabar dan telaten ia tetap melancarkan dakwah untuk menyembah Allah dan meninggalkan kekufuran. Nabi Sholih dituntut kaumnya mengeluarkan mukjizat. Jika Nabi Sholih giat melaksanakan dakwah, kaum Samud juga berusaha keras untuk menjamin perhatian umat dari Nabi Sholih. Mereka mencari berbagai upaya agar Nabi Sholih diremehkan seluruh bangsa Samud. Pada suatu hari kaum Samud berdiskusi dengan Nabi Sholih. "Hai Sholih, kalau kamu memang benar seorang nabi, maka datanglah suatu keajaiban. Jika kamu tidak bisa mengeluarkan mukjizat berarti kamu seorang pembohong." Demikian kata kaum Samud. Menghadapi tuntutan demikian tak ada jalan lain bagi Nabi Sholih kecuali memohon kepada Allah agar memberikan mukjizat kepadanya. Allah mengabulkan doa Nabi Sholih. Pada suatu hari Nabi Sholih mengajak kaumnya untuk pergi ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu mengikuti Nabi Sholih. Bukan karena mempercayai Nabi Sholih melainkan berharap agar Nabi Sholih tak bisa mengeluarkan mukjizat. Dengan demikian mereka dapat mengolok-olok dan menghina Nabi Sholih. Tetapi betapa terkejut orang-orang kafir itu. Tak lama setelah mereka berkumpul di kaki gunung, tampaklah seekor onta betina yang bagus rupanya. Onta itu besar dan gemuk. Belum pernah mereka melihat onta sebagus itu. Tete onta itu penuh dengan susu. Nabi Sholih berpesan kepada umatnya, "Inilah onta mujizat dari Tuhanku. Onta ini boleh kalian peras susunya setiap hari. Susunya tidak akan habis-habis, tetapi perhatikan pesanku ini. Onta ini harus dibiarkan bebas berkeliaran, tidak seorang pun boleh mengganggunya. Onta ini juga berhak meminum air sumur bergantian dengan penduduk. Jika hari ini onta ini minum maka tak seorang pun dari penduduk boleh mengambil air sumur. Sebanyak beberapa para penduduk boleh mengambil air sumur dan si onta tidak minum air itu sedikit pun jua. Kamu Samud setuju dengan perjanjian itu?" Hari itu pula untamu, jijat langsung menuju sumur dan meminum airnya. Para penduduk segera mengambil tempat susu dan memeras susu onta itu bergantian. Kedurhakaan kaum Samud sejak kemunculan onta yang membawa berkah air susu. Masyarakat dari orang-orang yang beriman bertambah kuat dan tebal imannya. Sedangkan orang-orang kafir semakin iri dan menaruh dendam kepada Nabi Sholih. Mereka tetap berusaha mematahkan dakwah yang dilancarkan Nabi Sholih. Orang-orang kafir itu kemudian mengadakan sayembara. Siapa yang berani membunuh onta Nabi Sholih, maka mereka akan dapat hadiah berupa gadis cantik. Tersebutlah, dua orang pemuda nekat mengikuti sayembara itu. Mereka sudah sepakat akan menikmati hadiah perempuan cantik itu bersama-sama. Sungguh mesum niat ini. Demikianlah, ketika onta itu baru saja minum di salah satu sumur penduduk, salah seorang dari pembunuh kejam itu melepaskan anak panah, tepat mengenai kaki onta. Onta itu berlari kesakitan. Namun seorang lagi yang sudah siap dengan golok di tangan segera menghabisi onta itu. Mereka berhasil membunuh unta dan otomatis memperoleh hadiah perempuan cantik. Setelah onta itu mati, orang-orang kafir merasa lega. Mereka dengan beraninya menantang Nabi Sholih. "Hai Sholih, onta yang kau banggakan itu sekarang sudah kami bunuh. Kenapa tidak ada balasan siksa bagi kami? Kalau kau memang utusan Allah tentunya kau dapat mendatangkan siksa yang kau ancamkan kepada kami." Berkata Nabi Sholih, "Kalian benar-benar telah berbuat dosa. Sekarang kalian boleh bersenang-senang selama 3 hari. Sesudah lewat 3 hari, maka datanglah ancaman yang mengizinkan Allah kepadamu." Waktu 3 hari itu sebenarnya adalah kesempatan bagi bangsa Samud untuk bertobat dan menyadari kesalahannya. Tapi mereka malah mengejek Nabi Sholih. Mereka menganggap Nabi Sholih hanya membual belaka. Belum sampai 3 hari mereka datang lagi kepada Nabi Sholih dan berkata,
Hai Solih, kenapa tidak kau segera datangnya siksa itu kepada kami? Berkata Nabi Solih, wahai kaumku, mengapa kau minta segera datangnya siksa? Bukannya kebaikan? Kenapa kamu tidak meminta ampun kepada Allah? Mudah-mudahan kamu diberi ampun. Diam-diam orang-orang kafir itu merasa takut. Bukankah, ucapan Nabi Solih selalu terbukti kenyataannya? Bagaimana kalau siksa itu benar-benar datang kepada mereka? Maka untuk mencegah datangnya siksa itu, sehari sebelum waktu yang dijanjikan habis, mereka mengadakan rapat gelap. Mereka bermaksud membunuh Nabi Solih agar siksa itu tak diturunkan. Sungguh keji dan busuk rencana mereka. Tetapi Allah melindungi hambanya yang benar. Nabi Solih menyelamatkan dari rencana pembunuhan yang keji itu. Esok harinya terjadilah peristiwa yang mengerikan itu. Bangsa Samud disambar petir yang meledak dan menggelegar membelah angkasa. Bumi juga ikut murka atas kesombongan bangsa yang ingkar itu. Gempa yang dahsyat telah menghancurkan dan memporak-porandakan tempat tinggal mereka yang megah dan besar. Tidak ada seorang pun dari kaum yang ingkar itu ada yang selamat. Hanya Nabi Solih dan para pengikutnya saja terhindar dari malapetaka. Musnah sudah suatu peradaban tinggi dari bangsa yang kuat dan perkasa. Rumah, tempat tinggal, harta dan hewan peliharaan mereka benar-benar telah hancur total. Itulah azab bagi kaum yang durhaka.